Saudara, Anda masih bergabung bersama kami dalam Sapa Jabar dan di pagi hari ini masih membahas mengenai Bulan Bung Karno dan masih bersama dengan narasumber kami Bapak Abdi Yuhana. Pak Abdi, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, boleh dong Pak ceritain, kita masih di Gedung Indonesia Menggugat tapi di titik yang berbeda nih Pak. Kita di mana sekarang Pak? Ya, jadi kita ini di dalam Lanrad, ya, pengadilan Belanda dulu yang pada waktu Bung Karno ya diadili. Ini adalah ruang pengadilannya, ya. Ini adalah tempat hakim. Nah, ini pengunjung ya, dan Bung Karno disinilah ya, beliau diadili dan beliau menggagas tentang Indonesia Menggugat yang tadi ya menentang imperialisme dan kolonialisme yang kemudian ya, pledoi Bung Karno itu sampai sekarang sangat relevan dengan kondisi kekinian. Dan saya kira ini adalah bagian ya, yang harus terus kita ingat sebagai generasi muda, sebagai penerus bangsa, bahwa Bung Karno pada tahun 30 itu sudah menghendaki agar negara Indonesia pada saat merdeka itu harus sejahtera, harus adil dan harus makmur. Oke, di sini ya Pak ya, berarti ya tempat yang juga harus dilestarikan juga oleh kita generasi penerus bangsa ya Pak ya. Oke, kita lanjutkan lagi nih Pak. Kalau saya ingin tahu juga nih, kalau menurut Bapak sendiri nilai-nilai yang harus dilestarikan nih Pak dari Bung Karno sendiri semasa hidupnya ini apa aja sih Pak? Ya, saya kira Bung Karno ini seperti apa yang tadi saya sampaikan ya, adalah tokoh inspiratif. Kemudian juga tokoh yang demokratis, lalu kemudian juga intelektual yang saya kira beberapa tulisannya sampai sekarang menjadi referensi ya bagi anak-anak muda yang menghendaki agar bangsa Indonesia ini tetap menjadi bangsa yang kuat dan kokoh. Nah, jadi pertama tentunya kalau kita lihat dari karya-karya intelektual Bung Karno, Bung Karno itu mendapatkan 26 gelar. 26 gelar Pak ya? Doktor honoris causa, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dan itu membuktikan bahwa ya pikiran-pikiran dan gagasan Bung Karno itu diakui oleh dunia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya, kita ingat di Bandung ini tahun 1955 ya, Bung Karno menggelorakan ya, semangat ya, pembebasan Asia dan Afrika supaya menjadi negara-negara merdeka. Artinya bahwa Bung Karno adalah tokoh yang secara sentral ya dikenal di dunia, makanya tadi saya sampaikan sehingga Bung Karno itu dijadikan nama-nama ya di Afrika ya, kemudian di beberapa negara Asia ya, artinya ya Bung Karno menjadi tokoh inspiratif. Lalu kemudian kalau kita mau melihat juga misalnya pada tanggal 30 September tahun 1960 Bung Karno menawarkan 5 prinsip ya, katakan sebagai 5 principle guide forward ya. Jadi prinsip guide untuk dunia ya, pemandu untuk dunia yang ditawarkan itu di sidang umum PBB. Dan apa yang ditawarkan oleh Bung Karno? Yang ditawarkan oleh Bung Karno adalah Pancasila. Nah, kenapa? Karena tadi ya Pancasila ini ya seperti yang disampaikan oleh Bung Karno ini merupakan digali dari bumi Nusantara yang begitu berbeda, yang begitu majemuk sehingga dia bisa mempersatukan ya segala macam perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, termasuk juga dunia yang begitu majemuk. Betul. Nah, Bung Karno menawarkan konsepsi gagasan, dan Bung Karno sekali lagi katakan bahwa ya, konsepsi dan gagasan itulah yang bisa mengantarkan kita semua ya baik sebagai sebuah bangsa, negara maupun dunia untuk bisa bersatu. Jadi saya lihat bahwa Bung Karno begitu dikenal, dikenang, dan pikiran-pikirannya itu akan abadi sepanjang masa bagi Indonesia tercinta. Iya betul. Jadi memang kalau yang dilihat apa saja yang bisa dipetik, kemudian juga makna yang bisa kita tumbuhkan dalam diri kita pun juga banyak sekali sebetulnya Pak ya, melihat perjuangan Bung Karno di Indonesia ini bahkan sampai ke luar negeri ya Pak ya, itu dia. Nah, dari momentum di bulan Juni atau bulan Soekarno ini Pak, menurut Bapak kegiatan apa sih Pak yang bisa dibilang pas nih untuk memperingatinya? Ya, saya kira karena tadi ya Bung Karno ini banyak menginspirasi, lalu kemudian juga banyak membuat satu gagasan-gagasan, konsepsi-konsepsi tentang bangsa. Saya kira untuk kekinian ya banyak hal yang
bisa kita katakanlah ya ejawantahkan di dalam misalnya perayaan kemarin Pancasila 1 Juni saya lihat ya ada TikTok, lomba TikTok. Iya, ya. betul. Lalu kemudian juga ada lomba karikatur yang saya kira itu sangat dilihat dalam konteks yang kekinian. Lalu kemudian gagasan-gagasan pikirannya ya saya lihat bahwa Bung Karno itu selain beliau pintar menulis juga adalah seorang orator. Seorang yang bisa dan jago dalam berpidato. Nah, saya lihat ya di beberapa daerah di Indonesia ada lomba pidato tentang Bung Karno. Oh ya. Kemudian juga ada beberapa perguruan tinggi juga membuat kegiatan tentang esai ya, penulisan artikel ilmiah tentang Pancasila. Ya, saya kira inilah buah pikiran-pikiran dari Bung Karno yang memang ya, diakui. Sehingga tadi ya setiap bulan Juni ini dikatakan sebagai bulannya Bung Karno. Ya kita sebagai generasi muda sekali lagi ya harus ikut terus merefleksikan gagasan-gagasan dan pikiran Bung Karno sehingga cita-cita Bung Karno agar Indonesia ini menjadi sebuah negara yang kuat, kokoh itu bisa terrealisasikan ya dalam ke depan ini. Bahkan di media sosial pun juga ikut serta ya Pak ya untuk merayakan bulan ini ya. Ya, saya lihat di media sosial juga sangat banyak ya, sangat variatif, sangat kreatif ya, anak-anak muda ya, kemudian juga ada video-video pendek yang menceritakan tentang Bung Karno misalnya ketika Bung Karno diundang oleh Uni Soviet ya, tapi Bung Karno punya syaratnya adalah temukan makam Imam Bukhari. Nah, itu saya kira itu gagasan yang luar biasa dalam konteks untuk keislaman di dunia karena Bung Karno ya memang ya, selain seorang nasionalis ya beliau juga sangat memahami tentang Islam kan gitu ya, lalu kemudian juga gagasan-gagasan dan pikirannya itu sangat demokratis. Saya kira itulah ya buah pikiran Bung Karno yang memang dari muda itu sudah disemai. Misalnya gagasan di Bandung ya, beliau ketemu dengan seorang yang bernama Marhaen di daerah Cigareleng ya, Kabupaten Bandung, yang ditanya ya, Bapak tanah ini punya siapa? Punya abdi kan gitu ya, gaduh abdi, cangkuna gaduh sah, gaduh abdi. Lalu kemudian siapa yang menjual dimakan oleh siapa? Ya dimakan oleh abdi. Yang lalu kemudian oleh Bung Karno ya dibuat sebagai satu pikiran gagasan yang disebut dengan Marhaenisme yang lalu dalam perjalanannya ya, tahun 1 Juni itu Bung Karno ya, dari satu pemikiran-pemikiran itu yang berlanjut kemudian Bung Karno menawarkan Pancasila bagi Indonesia ini. Oke, jadi semoga juga diharapkan di tahun-tahun berikutnya ya Pak ya, di bulan Juni ini perayaan dan juga antusias dari masyarakat pun akan terus tinggi ya Pak ya untuk memperingati di bulan Bung Karno ini. Kita akan membahas lagi lebih dalam, tapi kita akan jeda dulu ya Pak ya. Saudara jangan kemana-mana, usai jeda kami masih akan kembali membahas mengenai bulan Bung Karno. Tetaplah di Sapa Jabar.